Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kardug.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu langsung dari BKN. Kelulusan P3K 2024 paling berpihak pada dua kategori tenaga honorer ini. Tidak ada passing grade. Berikut ini aturannya. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah memberikan penjelasan mengenai penentuan kelulusan pada seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Para tenaga honorer yang masuk dalam kategori ini bergembira karena diprioritaskan lulus P3K 2024 dibandingkan kategori honorer lain. Suharmen selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN menyampaikan bahwa kelulusan P3K 2024 sangat berpihak kepada honorer K2 dan pegawai non-ASN yang masuk dalam database BKN. Apalagi pemerintah telah memutuskan tidak passing grade dalam penentuan kelulusan P3K 2024. Dikatakan bahwa penentuan kelulusan P3K 2024 berdasarkan pada sistem ranking sesuai dengan prioritas. Suharmen menjelaskan bahwa tenaga honorer K2 akan diprioritaskan terlebih dahulu, baru kemudian honorer non-ASN dalam penentuan kelulusannya. Jadi, jikapun honorer K2 mendapatkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan honorer non-ASN yang masuk database BKN, tetapi tetap diprioritaskan lulus P3K terlebih dahulu, yaitu didahulukan yang honorer K2. Hal tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang pengadaan seleksi P3K tahun 2024, di mana honorer K2 menjadi peserta prioritas teratas. Hal tersebut berarti jika masih ada honorer K2, maka kelulusan akan diberikan pada peserta tersebut. Jika masih ada formasi, bisa dilanjutkan dengan honorer kategori lainnya, seperti tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh Aris Widianto selaku Deputi Mutasi Kepegawaian BKN yang menyatakan bahwa ada urutan prioritas pada kelulusan P3K 2024. Prioritas pertama pada kelulusan P3K adalah honorer K2 atau XTHK2. Prioritas kedua, tenaga non-ASN yang masuk dalam database BKN. Dan baru kemudian jika masih ada formasi kosong, kelulusan diberikan pada honorer atau tenaga non-ASN yang tidak terdaftar atau terdata di database BKN. Bisa dibilang bahwa panitia seleksi nasional akan mengambil ranking terbaik saat menentukan kelulusan berdasarkan skala prioritas. Aris Widianto mencontohkan jika instansi A menyediakan formasi sebanyak 50, di mana pesertanya terdiri dari 58, maksudnya 85 orang yang terdiri dari 10 honorer K2, 55 tenaga non-ASN yang masuk database BKN, kemudian 20 honorer non-database BKN. Berdasarkan hasil tes, yang lebih tinggi nilainya adalah honorer non-ASN yang terdaftar database, kemudian disusul oleh honorer yang tidak terdaftar di database BKN, dan honorer K2 hanya 5 orang saja yang nilainya tinggi. Adapun kelulusannya adalah 5 honorer K2 yang nilainya tinggi, 5 honorer K2 yang nilainya tidak terlalu tinggi juga masuk karena menjadi prioritas. Jadi dari 50 formasi, 10 diantaranya diisi oleh honorer K2 dan sisanya 40 formasi akan diperebutkan oleh honorer non-ASN tetapi terdaftar dalam database BKN. Sementara tenaga honorer non-ASN sebanyak 20 orang yang tidak terdaftar di database BKN tidak mendapatkan formasi. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari BKN terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu kelulusan P3K 2024 paling berpihak kepada 2 kategori honorer tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.